Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar semuanya para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Masih sama ya, kita belum geser kemana-mana dengan masih tema yang sama, yaitu KJP. Mas Eka akan coba menginformasikan seputaran tentang DTKS yang bermasalah atau DTKS yang masuk dalam kategori tidak layak untuk menerima KJP. Apa aja sih Mas Eka? Karena mungkin banyak yang nanya-nanya juga ya, KJP saya kenapa? Saya orang yang harusnya layak menerima KJP, tapi kok di DTKS-nya dianggap mampu. Saya tidak memiliki mobil, tapi kok DTKS-nya ada mobil. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini, ya. Biasanya di Telegram Mas Eka akan melampirkan untuk undangan-undangan KJP, KJMU, dan BPMS-nya. Jadi silakan join di Telegramnya Mas Eka. Oke, ketika para warga mengecek DTKS-nya, padahal sudah terdaftar nih ya, mengecek di Siladu tuh ya, di video sebelumnya kan sudah Mas Eka jelasin tuh ya, apa itu DTKS dan apa itu Siladu. Kemudian terdaftar dan daftar itu beda ya, dicek dulu di video-video sebelumnya deh ya. Nah, ketika para warga ngecek nih di Siladu ya, masuk sebagai penetapan DTKS Februari 2022, contohnya seperti itu ya. Nah, tapi kok tidak masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ya Mas Eka ya? Atau saya penerima sebelumnya nih, penerima tahap 2 tahun 2022, dan saya juga terdaftar di DTKS Februari 2022. Sudah ditetapkan oleh Kemensos loh, ada di Siladunya. Ini saya print, saya bawa gitu kan. Tapi kenapa saya tidak ditetapkan sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023? Nah, ternyata DTKS itu ada dua golongan. Yang pertama golongan layak dan golongan tidak layak. Nah, kalau yang golongan layak DTKS-nya, maka dia bisa dimasukkan ke dalam sistem KJP. Kalau dia penerima sebelumnya, ya walaupun dia penerima sebelumnya, tapi DTKS-nya tidak layak, maka datanya tidak akan muncul di sistem KJP atau tidak lagi masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Begitu juga sebaliknya, dia tidak terdaftar nih sebelumnya, tapi DTKS-nya layak, maka dia bisa masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 atau namanya muncul saat diumumkan oleh sekolah. Nah, bagi teman-teman yang terdaftar di tahap 2 tahun 2023 tapi tidak dan terdaftar di DTKS Februari 2022 tapi DTKS-nya tidak layak sebagai penerima KJP Plus ya, maka namanya tidak akan muncul di sekolah. Apakah bisa dimutasi? Tidak bisa, karena nanti di kecamatan pun ketika dicari NIK-nya tidak ditemukan. Maka solusinya para warga datang ke kelurahannya masing-masing. Kalau sebelumnya itu dari Pemkot diarahkan ke dinas sosial, tapi dari dinas sosial akhirnya sudah diinstruksikan untuk ke kelurahannya masing-masing, tidak perlu berbondong-bondong ke dinas sosial. Jadi bisa dilayani di kelurahannya masing-masing, bagian dinas sosialnya ya. Ditanyakan ini kenapa DTKS saya bermasalah gitu. Nanti di situ akan dijelaskan. Nah, DTKS yang bermasalah adalah yang pertama nih, biasanya ya para warga ganti kartu keluarga atau pindah domisili. Ya, kenapa pindah domisili? Ya karena kan rumahnya pindah-pindah saya Mas Eka gitu kan, dari kelurahan A ke kelurahan B, ngontrak lah seperti itu ya, dari kelurahan B ke kelurahan C. Nah, ketika daftar di DTKS-nya masih menggunakan kelurahan A ya. Ketika daftar nih ya, ketika daftar kelurahan A. Nah, ketika diproses ya pendaftaran ini masuk musyawarah kelurahan nih ya kan, yang di dalamnya ada RT, RW dan perangkat di kelurahan tersebut. Si warga pindah nih ya ke kelurahan B. Nah, ketika musyawarah kelurahan, si RT-nya ditanya atau si RW-nya ditanya atau peserta musyawarah kelurahan itu ditanya, "Ini warganya warga kamu bukan? Warganya ada apa enggak sih?" "Wah, ini enggak ada, bukan warga saya nih, udah pindah." "Pindahnya kemana?" Kan ditanya tuh, "Pindahnya kemana?" Prosesnya kurang lebih seperti itu ya. "Pindahnya kemana?" "Nggak tahu." "Oh, nggak tahu." Ya udah kita tulis pindah keluar DKI gitu, atau alamatnya tidak ditemukan. Nah, DTKS tersebutlah yang nantinya walaupun terdaftar ya, DTKS-nya tidak layak untuk mendapatkan KJP. Kenapa? Karena DTKS-nya tidak jelas gitu kan. Walaupun dia terdaftar, tapi ini warganya warga mana nih gitu kan, harus konfirmasi dulu gitu ya. Nah, ini diberikan kesempatan di tahap yang sekarang untuk konfirmasi agar mudah-mudahan sih nanti di tahap 2 tahun 2023-nya bisa masuk. Itu yang pertama ya, biasanya alamatnya tidak jelas, maka DTKS akan bermasalah. Yang kedua nih ya, dari DTKS-nya ini bingung nih Mas Eka nih. Dinyatakan mampu ya, dinyatakan mampu, tidak layak menerima KJP dikarenakan mampu. Mampunya dalam hal apa? Misalkan di situ ternyata terdeteksi memiliki mobil. "Loh, saya nggak punya mobil Mas Eka," gitu kan. Ya mungkin KTP-nya atau kartu keluarganya digunakan untuk saudaranya ataupun kantornya untuk inventaris mobil, atau saudaranya ngambil mobil, kredit mobil gitu, bukan ngambil mobil ya, kredit mobil menggunakan nama si orang tua tersebut gitu ya.
itu akan terdeteksi, nggak bisa. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, kalau yang kepemilikan mobil kan biasanya terkait dengan pajak ya, itu coba silakan ke Samsat dulu ditanyakan ya, agar dihapus. Banyak juga para warga yang sudah menghapus data kepemilikan mobilnya, tapi masih terdetek. Memang agak susah nih kalau untuk hal yang ini ya. Jadi itu ya, yang pertama alamatnya pindah, yang kedua terdeteksi memiliki kendaraan seperti mobil, itu mobil udah truk nggak akan bisa. Terus yang ketiga terdeteksi memiliki rumah dengan NJOP 1 miliar. Loh, baru-baru punya rumah NJOP 1 miliar Mas Eka, orang rumah saya aja ngontrak. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak sesuai semua nih dengan ini gitu kan? Saya cuma pindah, kalau pindah ini biasanya pindah kelurahan gitu ya. Nah, itu nanti dibenerin di DTKS berikutnya. Tapi kalau yang dua ini nih, yang kepemilikan mobil atau kepemilikan kendaraan ataupun yang terdeteksi memiliki rumah dengan NJOP 1 miliar, nah ini memperbaikinya nanti di DTKS berikutnya. Nah, kalau tidak merasa seperti itu ya, tapi kalau merasa seperti itu ya udah, warga sekolah bingungnya ketika dinyatakan layak gitu kan, dan memang dia tidak layak, maksudnya dinyatakan tidak layak gitu ya, artinya dia mampu gitu, dikatakan mampu justru nggak mau, bingung makanya, padahal kan didoain untuk mampu ya. Mungkin tidak tepat sasaran kali ya kalau memang dia ngerasa saya memang benar-benar tidak punya apa-apa, tapi datanya seperti itu ya, silakan konfirmasi untuk diperbaiki. Tapi kalau yang sudah sesuai ya udah ya, sekali lagi nih masih ingatkan nih ya, untuk para warga yang memang ya dalam tanda kutip memiskinkan dirinya ya, dan terdeteksi memang benar punya gitu, udahlah gitu, mundur gitu ya, jangan memaksakan untuk menanyakan kenapa saya kok nggak dapet gitu ya. Itu jangan kayak gitu, karena banyak juga yang nanya, dia ngerasa memang udah mampu, nih datang ke sekolah pakai gelangnya konceng gitu kan, wah kayak adalah gitu ya. Mas Eka pernah menemukan seperti itu. Di sini gelangnya ada 3, 1 2 3 kanan kiri malah. Datang ke sekolahan dengan motor yang motor premium, bukan bensin ya, artinya motor-motor yang lumayan harganya dalam tanda kutip. Gurunya pakai motor yang agak rendah, sementara orang tuanya datang dengan motor yang harganya wow gitu ya. Terus kayak perhiasan, terus nanya, kenapa ya KJP saya nggak keluar? Terus kenapa ya DTKS saya tidak bisa, padahal saya sudah daftar DTKS. Bingung nih, loh motornya bagus, pakai perhiasan, terus kinclong pula gitu ya. Aku miskin loh gitu. Nah kalau yang seperti ini udahlah gitu ya, udah mundurin diri, atau kalau perlu misalkan dapat udah bikin surat pengunduran, saya mampu tidak ini. Nah itu lebih top, karena kuotanya atau KJP-nya itu bisa digunakan untuk yang benar-benar membutuhkan gitu. Jangan memiskinkan diri atau tidak memantaskan diri untuk menjadi layak gitu ya. Jadi ya karena cuma pengen dapat duit 250.000 untuk di SD, atau 300.000 untuk di SMP, atau 450.000, 400.000 untuk jenjang SMA dan SMK, dia mengaku-ngaku miskin gitu. Jangan seperti itulah ya. Kalau memang kenyataannya mampu, ya udah jangan mendaftar DTKS gitu. Kasihan warga yang memang membutuhkan sehingga tidak bisa tercover gitu loh ya. Oke, jadi itu DTKS yang bermasalah. Nah, mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan DTKS-nya. Itu 3 hal yang umum terjadi ya. Mungkin juga nanti para warga untuk lebih jelasnya silakan langsung tanyakan ke kelurahannya masing-masing, kenapa DTKS-nya bermasalah. Nanti di situ akan muncul DTKS keterangannya apa gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan lebih lagi kepada para warga seputaran tentang KJP dan DTKS. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.